pada tahun 53 sekolah saya dibakar. Iya. Bisa tunjuk. Oh itu Pak, sayangnya sampai hari ini saya belum terbayar penuh. Dan saya ingatkan bahwa jangan lupa bahwa Anda perlu makan, Anda perlu hidup. Ikuti apa kemauan daripada masyarakat. Bisa menyerahkan, serahkan juga lukisan. Iya. Kita barter kalau begitu. Iya. Selamat sore sahabat Kareba. Jumpa lagi saya Arwan Cahyadi di Kareba TV. Sore ini saya menemui Pak Rasa Jalek. Selamat sore Pak Rasa. Selamat sore Pak Arwan. Dan juga kebetulan sekali Mike Terusi mampir ke tempat ini. Nanti kita cerita bagaimana Mike, bagaimana Rasa Jalek, dan bagaimana saya ada di sini. Nah, Pak Rasa, rasa-rasanya Bapak itu terlalu muda kalau saya kasih tahu bahwa Bapak adalah sahabat ayah saya. Tetapi kalau ukuran saya, Bapak cukup tua kalau saya juga panggil sebagai sahabat saya. Ya. Jadi paling cocok dibilang kakak Rasa Jalek. Iya. Pak Rasa Jalek, siapa sebenarnya itu Rasa Jalek? Iya, coba ceritakan sedikit kisah latar belakang Bapak. Iya. Rata-rata kita semua pendatang. Karena ini kota. Iya. Jadilah heterogen di kota. Iya. Datang orang dari Tionghoa, ada dari Manado dan segala macam. Termasuk kita ini juga, saya dari kampung ya, dari Kabupaten Jeneponto masuk ke sini. Apa yang membuat kita masuk di sini? Masalah pendidikan. Iya. Karena di daerah tidak ada pendidikan, tidak ada sekolah yang tinggi. Waktu itu maksud saya, maksudnya SMA barangkali? SMP? SD. Oke. Dan di dalam buku saya bercerita merupakan suatu blessing in disguise ya, atas kekejaman daripada gerombolan pada waktu itu. Pada tahun 53 sekolah saya dibakar oleh gerombolan. Karena dibakar, terpaksa saya pindah masuk di Kota Makassar. Ya. Jadilah saya anak kota di sini, anak Kota Makassar. Untung saja, ini blessingnya bahwa barangkali kalau tidak dibakar sekolah saya, mungkin saya tetap tinggal di kampung dan saya mungkin ya jadi seperti teman-teman saya yang ada di sana. Ya. Kemudian saya bergabung dengan saya punya keluarga karena orang tua saya di kampung. Saya dengan om saya, ya. Om saya itu kerja di migrasi, namanya Abdul Wahab. Ya. Kemudian satu lagi namanya M. Basir yang wartawan Pedoman Rakyat, sekaligus sebagai pemilik Pedoman Rakyat, ya. Jadi yang beliau itulah sebagai orang tua kami. Ada satu lagi Pak Palindungi, itu om saya juga. Jadi beliau ini memberikan saya pendidikan secara tidak langsung, dalam pengertian apa yang saya lihat itu kan pendidikan bagi saya. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan di rumahnya antara satu sama lain, dan di situ saya lihat latar belakang. Kalau wartawan begini, kalau guru begini, kalau pegawai itu seperti ini. Itu yang saya petik Di lingkungan. ya, Dan lingkungan. dan itu yang saya bawa sampai sekarang yang mewarnai diri saya. Jadilah Rasa Jalek. Jadilah saya Sampai sekarang ini. Nah, sedikit Pak Rasa, seingat saya waktu saya masih remaja, Bapak tergabung dalam satu kelompok seni yang namanya Aksara Lontara. Ya. Bisa dikisahkan ini seperti apa sebetulnya Aksara Lontara itu? Ya, jadi Aksara Lontara pada waktu itu sangat hebat ya, karena apa saja yang dilakukan oleh teman-teman di Aksara Lontara itu merupakan mode bagi masyarakat pada waktu itu. Ya mungkin karena belum ada apa-apa, sehingga apa saja yang kita bikin laku, apa saja yang kita bikin orang mau beli. Jadilah idola dari orang-orang, seakan-akan bahwa kalau dari Aksara Lontara itu barang pasti barang bagus. Waduh, luar biasa Seperti itu. Karena seniman Pak, Ya. seniman yang bikin. Karya seni. Karya seni. Seperti apa karya seni itu yang diproduksi? Jadi terutama lukisan ya. Lukisan, kemudian berkembang
berkembang menjadi karena kebutuhan ya. Karena kita perusahaan daerah, kami yang mensuplai seluruh kabupaten ini tanda pangkat. Waduh, yang dipakai biasa. ya. Tanda pangkat yang dipakai pada waktu itu. Kemudian seluruh tanda-tanda yang ada, baik tanda jabatan, tanda apa segala, pokoknya Emblem semuanya. semua kebutuhan pegawai negeri ada. Bahkan kalau ada bupati yang mau dilantik, dia datang ke tempat saya, diukur bajunya, dibikinkan tanda pangkatnya segala macam untuk persiapan pelantikan. Sampai saya menjadi hebat sekali karena orang lain belum tahu siapa yang jadi bupati, saya sudah tahu. jadi kita sudah ukur apa Waktu itu memang belum pemilihan langsung ya? belum itu. Kemudian aksara lontara itu sebenarnya itu aksara lontara jadi advertising yang waktu itu belum dikenal orang apa itu advertising. Yang sekarang Biro iklan, biro iklan, reklame. ya. Biro reklame. Sekarang kan sudah boleh dikata sudah banyak yang menekuni ya. Waktu lalu juga ada namanya Pualam. Ya, Kualam. Itu lebih junior dari belakangan. Belakangan. Lalu perusahaan daerah ini langsung dibentuk oleh pemerintah provinsi waktu itu. Ada sesuatu yang istimewa di sini. Jadi kalau perusahaan daerah lain memang perusahaan warisan dari Belanda, ya, seperti pabrik es, penggergajian kayu, Durekrei, ya, yang jadi apa sekarang Pak Yusuf Kala punya. Kemudian apa namanya semua perusahaan-perusahaan daerah itu adalah nasionalisasi dari Belanda dan masuk diambil pemerintah. Itulah yang dibentuk menjadi suatu perusahaan daerah. Aksara Lontara pada waktu itu dia bergabung dengan percetakan. Percetakan ya sekarang kita kenal. Waktu itu di kantornya kalau nggak salah di Jalan Ahmad Yani Pak ya? Jalan Ahmad Yani. Pada waktu itu karena Mungkin sekarang sebelahan dengan Kimia Farma. persis ya di sebelahnya. Ya. Satu tembok, mungkin studionya Bapak, satu tembok. Agak ke sana kalau Kimia dulu Farma. Rapkam namanya. Rapkam. Ada gedung lagi satu baru Bakti Baru. Ya. Kami bersama-sama dengan Bakti Baru. Oh, iya. Kemudian belakangan dijual oleh pemerintah. Jadilah kantor bank sekarang yang kita lihat itu. Dari sana. Ya. Jadi aksara lontara pada waktu itu mewarnai kota Makassar. Luar biasa. Provinsi Sulawesi Selatan waktu itu. Semua ya. Mungkin menjangkau ke Tenggara waktu itu kan. Tenggara, Utara, Sulawesi Tengah pada waktu belum terlalu Sulawesi Tenggara. Ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana. Seluruh tanda pangkat itu diambil dari kita. Waduh, luar biasa ya. Tanda pangkat luar biasa waktu itu. Lalu kaitannya setelah aksara lontara, kenapa Bapak bisa berkiprah ke pariwisata? Karena seingat saya Bapak waktu saya mulai membangkitkan diri saya ke pariwisata, saya sudah mengenal idola 3 orang ini. Iya. Pak Rasa Jale, almarhum Niko Pasaka, dan almarhum Hostiar Manaba. Iya. Trio ini yang betul-betul mewarnai kepariwisataan Sulawesi Selatan dan boleh dikata kalau bicara kita bertiga didengar sama gubernur. Begitu kira-kira. Coba kisahkan sedikit. Ya. Jadi begini. Tahun 90 kebijakan diambil oleh gubernur yaitu Pak Amiruddin mau membangun kantor gubernur. Ya. Waktu itu dananya dari pemerintah itu sangat sulit ya, sulit. Minim Pak. Kemudian beliau berpikir dari mana? Sementara ini menggebu-gebu ingin sekali bikin kantor gubernur yang baru, itu yang kita lihat sekarang. Muncullah barangkali atau mungkin ada yang memberitahu bahwa ada asetnya pemerintah Pak, perusahaan daerah. Maka dijuallah semua perusahaan daerah. Termasuk pasti kami juga ada di dalamnya karena kami perusahaan daerah. Jadi ada 13 perusahaan daerah waktu itu dilepas, kemudian hasilnya itu yang dipakai membangun kantor gubernur. Mungkin ditambah dengan APBD, kemudian karena besar itu kantor. Itulah yang menjadi kenang-kenangan bagi kita bahwa lepas kita di sana tapi ada yang kita lihat. Ya. Ada kenangan. Ada kenangan. Jadi ada sebab dan berakibatlah menjadi ada. Ya. Jadi tadi pertanyaannya kenapa saya masuk. Tahun 90 itu yang saya cerita tadi karena kita pemerintah punya sudah diambil, berarti kita harus mencari Identitas baru. Iya, identitas baru. Padahal sebelumnya saya merasa itulah dunia saya yang paling indah waktu di Aksara Lontara.
Kenapa? Karena jiwa kami memang ada di sana. Kita merasa memiliki, kita senang apa yang kita lakukan, semua orang suka. Betul-betul saya merasa bahwa ini adalah surga bagi kami, ya. Sama Pak Willy Ferry ya. Jadi hati itu ada sama-sama. Ya, hati. Karena itu sudah tidak ada, kita harus seperti di laut, kapalnya tenggelam, kita masing-masing mencari apa saja perahu apa semuanya. Saya terdampar, kebetulan saya dapat kayu di mana saya pariwisata. Oke. Ternyata pariwisata itu tidak jauh dari pada kehidupan sebelumnya. Apa yang nikmat di pariwisata? Jadi saya cerita dulu Pak, bagaimana kita masuk. Masih dari Aksar Lontar ini, masih warisan. Tahun 78 itu Dinas Pariwisata Provinsi diundang oleh Kepesertaan Dunia, itu ITB, International Tourism Board di Berlin. Ya. Waktu itu Andi Jamudin sebagai Kepala Dinas Pariwisata. Sebelum ke Andi Jamudin, apakah ada seorang, saya ingat tokoh Andi Baso Amir. Beliau itu kalau saya tidak salah ketua Baparda. Jadi pada waktu itu belum ada pariwisata. Kemudian setelah ini selesai masuk ke Andi Jamudin. Masuk kepada Andi Jamudin. Andi Jamudin inilah yang kebetulan juga beliau itu sangat menjiwai itu namanya pariwisata, berkembang pariwisata. Ceritanya begini. Suatu ketika saya jalan-jalan ke kantor gubernur. Iya. Sampai di sana, ada kerumunan orang-orang di situ. Di ruangan tunggunya Pak Sekwilda. Iya. Memang tempat berkumpul orang-orang semua di situ. Wartawan iya. Belum ada dibilang ngopi-ngopi sana. Saya lihat, siapa? Apa dibicarakan? Ternyata Andi Jamudin yang seperti menari-nari di tengah-tengah itu. Dia bercerita. Apa yang dicerita? Tentang luar negeri. Yang pada waktu itu namanya luar negeri masih dihitung jari orang yang pernah pergian. Ya. Betul. Bercerita, di sana begini. Apa yang membuat, dan ini kami mau keluar lagi. Yang hebat waktu itu dia bilang, itu dia punya dekorasi waktu di Benteng Ujung Pandang luar biasa. Itu tamu-tamu saya bilang, Anda ini membuat kita betul-betul seperti ada di Sulawesi Selatan. Dan memang ada di Sulawesi Selatan, dalam arti kata secara komprehensif ada di Sulawesi Selatan. Ada rumah yang saya bikin, ada kuda di situ saya tambah, bakar-bakar supaya karena malam keluar asap ada lain. Jadi dia merasakan suasana, dia lupakan negerinya dan dilihat itu. Dia bercerita hebatnya itu orang yang bikin. Saya pikir, saya terus nyelutuk. Bisa tunjuk. Itu Pak. Sayangnya sampai hari ini saya belum terbayar penuh. Terus beliau bilang, apa maksud Anda? Sebenarnya saya yang bikin itu Pak. Masa? Sini saudara, hebat, ini begini. Maksudnya ceritakan pengalamannya. Dan itu dibilang hebat. Ya, padahal saya ada di situ. Saya awalnya juga kira beliau itu karena dia lihat saya sampai dia cerita itu. Padahal beliau tidak kenal saya. Baru ketahuan belum bayar rupanya. Saya bilang ternyata yang belum bayar itu bukan dia Pak, karena dia di provinsi. Yang bikin waktu itu adalah Kota Makassar. Pak Abdullah Daud namanya. Abdullah Daud. Saudara, nanti saya mau ajak saudara keluar nanti kita sama-sama. Senangnya saya luar biasa. Saya pikir-pikir ini namanya kalau janji-janji pejabat masuk di kiri keluar di kanan sajalah hiburan toh. Tapi tidak apa-apalah. Nah begitu ceritanya. Ternyata di tahun 70 itu 78 ya keluar. Tahun 77 saya baca di koran Andi Jamudin ke ITB Berlin begini tentang pariwisata. Wah, saya mencoba ini pejabat yang begini. Lupa janjinya. Melapor. Saya terus bilang waktu itu saya menelpon sama beliau. Saya sudah ada hubungan apa dan lain. Wah, Pak Andi keluar tidak ajak saya juga. Padahal dulu bilang, sabar para saya.
Sahabat pasti saya bawa. Itu saya keluar, bukan saya yang berpromosi. Jadi waktu itu begini, Indonesia. Nompleng. Ya begini, jadi yang berpromosi Jakarta. Dibawalah beberapa daerah untuk belajar supaya nanti kalau tiba gilirannya sudah mengerti. Oke, ya. Dia bilang, bukan saya nanti. Sabar. Tunggu harganya. Ternyata di tahun 78 betul-betul. Realita. Betul-betul lah ya juga. Disitulah saya lihat namanya pariwisata dunia yang luar biasa. Tetapi yang saya dapat di situ, saya bayangkan itu pariwisata semua selalu dengan gedung besar, tinggi, hotel yang bagus apa yang lain. Itulah pariwisata seperti itu. Kemewahan. Karena kita kan mengerti kan, belum mengerti. Pada waktu di ITB seluruh negara kan ada negara, termasuk Maldives. 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 Saya lihat tuh apa yang dia pamerkan. Astaga, bala cadi-cadi. Ya. Rumah kecil itu cuma isinya di dalam tempat tidur yang bagus, apa lain. Di luarnya tuh bambu-bambu. Dia punya dinding bambu yang dianyam, kemudian atap seperti itu. Saya terus pikir situ begini kayak namanya pariwisata. Kalau begini saya kan bisa bikin lebih bagus. Itulah yang menginspirasi saya sampai membuat hotel. Saya membuat hotel itu saya selalu membuat dari rumah adat. Seperti yang Anda lihat sekarang itu. Ya. Betul. Jadi pemirsa, hari ini sore ini kita berada di satu kawasan kompleks cottage yang namanya Makassar Cottage. Di mana tempatnya? Cari di Google. Ya, oke, lanjut. Ya, betul. Ya. Jadi terbuka pikiran saya, Pak. Waktu itu kan aksara lontar sudah tidak ada. Mulai gayung bersambut antara, karena namanya membangun hotel tidak gampang, Pak. Mau berurusan dengan bank tidak kenal kita. Ada saja, ada tanah saya dibeli dan cukup banyak menurut ukuran saya pada waktu itu. Saya beli tanah di sini. Jadi awalnya saya beli itu tanah sekedar karena itu om saya dulu Pak Basir suka sekali kalau ada tempat dia bangun rumah, dia ajak kita semua datang. Dia senang dia kalau gitu. Saya juga bikin begitu. Ternyata satu tidak cukup. Saya bikin 2, bikin 3, bikin 4. Muncul di pikiran saya. Itu kan saya lihat di ITB itu di Maldives itu rumah-rumahan. Lebih baik saya bikin hotel ini. Jadilah Makassar pada waktu itu. Pak Rasa, saya belum berapa lama nih ke Bira. Iya. Saya begitu mengenang sebuah kenangan pada saat Pak Bahtiar Manaba, Pak Rasa, juga ada Pak Kadir waktu itu, dan ada Tasmin barangkali siapa namanya, kawan kita. Dia pada waktu Makassar Cottage sudah ada di sini. Ya. Beliau sedang ceritakan bahwa potensi Bulukumba dengan Bira itu yang sangat luar biasa. Ya. Bapak hadir sebagai perintis hotel pertama barangkali dengan nama Makassar Bira Beach Hotel. Ceritakan kalau cerita. Jadi salah seorang teman namanya Kadir Abu Kadir datang sama saya menyampaikan bahwa saya baru-baru dari Bira, Pak. Di sana ada pantai yang luar biasa bagus. Dan saya percaya kalau karena dia orang pariwisata, kalau dia memuji begitu pasti bagus. Pendek cerita setelah kalau begitu kita berangkat besok. Saya kan diajak kongsian sama Bapak juga. Berangkat, nginap di sana 1 malam, saya lihat memang bagus. Pulang, besoknya ada rapat di kantor gubernur. Yang pimpin rapat pada waktu itu adalah Pak Sukwilda, Pak Bakri Tandaramang. Jadi saya agak cepat datang. Sebentar menunggu Dan dibicarakan mengenai Bira Beach. Iya, jadi waktu sambil menunggu begitu tiba-tiba datang Pak Andi Bakri Tandaramang. Jadi karena belum dimulai rapat saya sampai cerita, Pak saya dari kampung tak, saya ke Bira. Cantiknya tuh Bira, Pak. Luar biasa. Pokoknya saya cerita. Langsung beliau bilang begini, ada saya punya tanah di situ. Saya di mana Pak? Dia persis itu di bibir pantai. Bagaimana? Ada suratnya Pak, saya bilang ke sana saja bilang sebut saya punya nama, orang nanti tunjukkan. Saya diberi surat lah untuk kepala dinas di sana untuk antar. Beliau kan bekas bupati. Iya.
Bulukumba. Pendek cerita, saya bilang, bagaimana kalau kita bangun hotel? Dia bilang, terserah. Jadi pendek cerita, saya bilang begini, Bapak punya saham tanah, tapi tanah tidak berarti kalau tidak ada bangunan. Jadi bangunan itu yang untuk biaya pembangunan, saya kumpul teman-teman saya ajalah Pak Batiar, ada 4 orang ya. Saya termasuk mau diajak. Ya, bergabung. Betul. Ya, cuma mungkin belum terlirik pada waktu itu. Ya, saya fokus untuk sementara Ya, untuk kepalanya. begitu. Itu tahun 90 kejadiannya. Pada waktu itu belum ada hotel di Bira. Adanya homestay, tapi sudah ada turis, sudah ada tinggal di homestay ya. Karena pengaruh perahu finish itu ya. Ya, ada pengaruhnya. Sudah lama orang sebenarnya mengenal Bira, tapi tidak ada yang action di sana. Kami lah yang pertama datang, langsung membangun. Bayangkan Pak, waktu dibangun belum jadi itu hotel, tapi sudah terbangun begini, sudah ada lantai, dindingnya juga belum. Karena sudah ada tamu, dia mau saja terima seperti itu. Kondisinya. Itu yang membuat kita jadi sangat semangat. Saya cerita sama Pak Andi Bakri, wah kalau begitu mereka semua Gotong royong, iya, cepat. iya. Gotong royong, ayo dipercepat. Tidak lama, kira-kira saya bangun cuma sekitar 6 bulan yang Protes. Jadi pada waktu itu panen luar biasa karena tidak ada hotel Pak. Jadi semua Cuma air yang susah. Air yang susah. Itu yang jadi masalah. Tapi apa yang membuat jadi namanya Telkom itu ada di sana Pak, karena ada Bira Beach. Air masuk di sana karena adanya Bira Beach. Apalagi jalanan dibikin itu karena adanya itu. Itu kan memang tugas pemerintah sebenarnya, tapi waktu itu dia belum lakukan karena dianggap tidak ada, kurang bermanfaat. Tapi begitu kita ada, semua berkembang, jadilah Bira yang sekarang. Bayangkan pada waktu itu orang-orang di Bira itu Pak, hampir kita tidak menemukan laki-laki yang banyak dibanding perempuan. Kenapa? Laki-lakinya semua berlayar, yang merantau yang lain. Dan itu salah satunya bisa menghubungkan dengan telepon. Itu waktu HP belum ada. Telepon umum. Ya, telepon umum. Di Masuk Bira Telkom ya, di Bira Beach itu. Ramainya luar biasa. Jadi warter. Jadi orang Bira itu merasa bahwa Komunikasi. kehadiran daripada ini kita jadi tertolong semua. Luar biasa dampaknya itu. Jadi ada merintis tetapi ada yang mengikuti dari belakang. Yang merintis tetap jadi perintis, yang mengikuti dari belakang tetap jadi follower. Gitu ya. Sekarang ini alhamdulillah walaupun Bira sendiri menurun, tetapi dampaknya luar biasa. Hotel-hotel di sana semua bertumbuh. Bahkan ada 50% di sana orang barat yang punya hotel. Artinya modalnya dia, namanya kan tidak bisa. Itulah yang membuat Bira jadi sekarang. Jadi saat sekarang ini. Ya, saya sangat berharap mudah-mudahan ini berkembang terus ya. Karena barangkali kalau ada positifnya itu amal jariah kita. Ya, kalau ada yang salah apa boleh buat, karena itu memang kita sudah lakukan. Ya, tapi ternyata mengangkat kehidupan masyarakat terutama. Ya, masyarakat. Dan pemerintah juga mendapat pendapatan dari anggaran pendapatan daerahnya itu dari pariwisata. Bira sekarang sudah sangat dikenal. Luar biasa. Ya. Terus apa menjadi harapan Pak Rasa sebagai senior tokoh masyarakat, tokoh pariwisata, tokoh seni buat adik-adik menjadi inspirasi? Saya kira begini, kesempatan buat anak-anak kita sekarang jauh lebih besar daripada kami. Kami dengan teknologi yang sangat terbatas, segala sesuatu kita kerjakan dengan manual apa dan lain, begitu sulitnya. Saya potong, karena saya ingat betul waktu handphone sudah merajalela, kita sudah pembeli handphone, kita tanya, Pak Rasa kenapa belum beli handphone? Tidak mau, untuk apa kita diperalat dengan jadi begini. Coba nyambungnya betul. Betul. Jadi begini, kalau berkumpul 10 orang, cuma satu yang tidak punya HP, cuma saya. Ya. Tapi saya tidak pernah merasa bahwa saya berkekurangan. Ya. Kalau saya mau menelpon, kalau tidak di rumah, di box di jalan-jalan, saya singgah di situ menelpon. Ya.
saya pernah tengok jadi begini ceritanya. Satu waktu saya diajak Pak Aksa Mahmud, saya sama-sama di Kadin, dia ketua Kadin pada waktu itu, saya wakil ketua. Diajak saya ke Parepare. Jadi di mobil itu saya cuma berdua, 3 dengan sopir. Dia duduk di depan sama sopir, saya di belakang. Jadi saya sudah menunggu di mobilnya, sudah lebih dulu naik. Beliau jalan dari dalam keluar. Mulai saya lihat dia, sudah bicara dia begini. Bicara sampai naik di mobil, ditutup pintu jalan, bicara terus. Sudah itu dia matikan karena sudah selesai pembicaraan. Dia lihat kalau tidak ditelepon, dia menelpon lagi. Bayangkan perjalanan dari Makassar Parepare pada waktu itu 4 jam. Tidak pernah berhenti bicara selama dalam perjalanan. Dalam hati saya pikir, kasihannya ini Pak Aksa Mahmud dijajah lo benda kecil. Saya tidak mau seperti itu. Nah, itu yang membuat saya alergis terhadap HP pada waktu itu. Namun belakangan tidak bisa bertahan ya, karena tuntutan daripada itu pun sampai terus terang sampai hari ini saya tidak pernah membeli HP. Jadi kalau saya punya HP itu anak saya yang belikan. Saya tidak pernah ada keinginan untuk mau membeli. Sampai hari ini alhamdulillah anak yang belikan apa ya. Bahkan waktu dari manual itu ke apa namanya sekarang ini digital lah. Ya, saya minta jangan kau belikan saya yang begitu, saya tidak tahu. Kau pakai saya karena sudah akrab dan WhatsApp. Tidak ada tindas-tindas begini kan? Ya. Yang satu huruf itu 3 kali ditindas baru muncul satu kan? Anak-anak memaksakan saya, dia belikan bukan yang begitu, dia kasih yang begini. Akhirnya saya belajar, ternyata enak sekali. Yang ngajar cucu ya, bukan Justru anak. cucu saya yang ajar. Begini Jadi caranya. ini kisah bagaimana bertentangan hati dengan teknologi hanya mengalah juga ya. Lalu Akhirnya pesan untuk begitu. anak-anak, untuk remaja, kaum remaja, generasi penerus kita gimana nih? Ya, jadi begitu saya bilang tadi, kesempatan untuk lebih belajar anak sekarang sangat memungkinkan ya. Hampir semua apa yang ada dia cita-citakan, ada sarananya semua. Jadi sisa tergantung dari dianya sendiri. Kemudahan itu ada. Ya, ada kemudahan. Dari segi finansial juga tidak terlalu sulit ya. Asal mau saja bekerja. Beda dulu kita mau bekerja memang tidak ada yang bisa dikerja. Jadi kita tidak bisa dapat uang sekarang. Apa saja dikerjakan semua uang. Semua dapat uang. Jadi saya menghimbau, terutama saya pernah bicara di tengah-tengah seniman, di antaranya saudara kita ini ada beberapa pelukis di situ. Ya. Saya bicara begini. Pantai. Ya, masih ingat barangkali ya. Saya bilang begini. Idealisme itu bagus. Jadi Pak Maik umpamanya suka yang coret-coret begini seperti Avandi, silakan. Kemudian yang satu dari tanah liat dia bikin dengan gaya sendiri, silakan. Siapa lagi suka melukis dengan pensil, silakan. Dan saya ingatkan bahwa jangan lupa bahwa Anda perlu makan, Anda perlu hidup. Ikuti apa kemauan daripada masyarakat. Tapi apa identitas mempertahankan. Tapi jangan lupa bahwa kamu tidak bisa memaksakan orang dengan keinginanmu sendiri. Pada waktu itu agak bertentangan sedikit saya dengan pembicara berikut, siapa namanya? Pak Diki Chandra. Diki Chandra. Diki Chandra itu tidak mau, dia itu dia bilang jangan menjual apa. Jangan melacur. Ya, kata kasarnya. Saya diam saja, saya pikir. Biarkan seniman yang menilai sendiri bagaimana. Ternyata Mike barangkali masih dan dia yang betul. Saya lebih Menyesuaikan. Iya, menyesuaikan. Di mana air mengalir, ikut di situ. Jangan menantang. So, kalau kau menantang Ya kan namanya pasar itu mempertemukan antara si pembeli permintaan penjual, dan ya. penawar. Ya. Barulah ketemu pasar. Berlakulah hukum Ya, ekonomi. itulah Semakin yang bagus saya karyanya, semakin bagus nilainya. Kan begitu deh. Dan ternyata Mike yang paling oke sekarang. Ya. Baik, sahabat Kareba, mengapa Mike ada di sini? Kita cerita sedikit, Mike. Saya lihat di Facebook Anda sudah membuat lukisannya Pak Rasa Jale. Ya, saya lihat sesuatu yang akan mungkin diserahkan di sini. Ya, ini kebetulan kita bertemu, mungkin Tuhan yang mempertemukan kita bertiga. Sahabat saya Pak Arwan, Pak Rasad Jale juga sahabat saya.
merupakan sebagai orang tua kami di seluruh seniman di Makassar. Ada coret-coret, lukisan, ekspresi dari para Sarjale yang di saat sekarang. Ada juga pernah saya lukis dulu, itu masa lalu ya, aja rasa wah masih muda sekali. Nah sekarang ini mirip sekali di saat sekarang lah yang saya lukis itu. Jadi ini rencana saya mau serahkan sebentar. Setelah mungkin Bapak saya lihat ada bawa buku juga. Mungkin Buku ini saya pikir buat saya. Mudah-mudahan begitu ya pada saya. Masih ada aja. Bapak bisa menyerahkan, saya akan serahkan juga lukisan. Iya. Kita barter kalau begitu. Iya. Lukisan buat para Sarjale sebagai sahabat saya, orang tua kami dalam kesenian di Makassar. Ini rasa Sarjale dan lain-lain. Oh my god, wah luar biasa ini. Inilah karakternya sebenarnya dari saya ya. Semoga panjang Terima umur, kasih, Pak. kita berkarya bersama lagi. Terima kasih. Ya. Pak Arwan, ini buku saya, buku autobiografi saya, 70 tahun mencari makna hidup. Kalau Anda membaca ini maka tahulah saya mulai dari A sampai Z. Siapa saya? Dari awal Dari awal saat ya sampai sekarang. 70 tahun sekarang. saya kenal Pak Rasa hampir separuh usia saya mengenal orang Pak Rasa. Oke Pak Arwan. Oke, banyak terima kasih Pak Ya, Rasa. oke. Mudah-mudahan. Selamat. Dan saya kira kita sudahi pertemuan kita. Mudah-mudahan kita akan terinspirasi dengan apa yang disampaikan Pak Rasa Jale sebagai seorang tokoh masyarakat, tokoh seniman, tokoh pariwisata yang serba multi talent. Saya kira demikian sahabat Kareba. Kita jumpa di kesempatan lain.